Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para subscriber dimanapun Anda berada, channel mistis dan islami dimanapun Anda berada, rahimakumullah, atau channel Islam dan mistis ya. Yang saya hormati Mas Jalu Adelo kita sebagai pemilik channel. Izinkan kali ini kembali saya mengisi kajian, yang mana kajian ini akan membahas tentang hukum ramalan. Ramalan di dalam Islam ada beberapa bagian. Memang ada ramalan yang disyirikkan, dan itu memang hukumnya syirik. Ramalan yang seperti apa yang disyirikkan itu? Pertama, ramalan yang mana itu mempercayai kayak tatayur, suudon kepada Allah, itu bisa menjerumus kepada kemusyrikan loh. Nauzubillahimin zalik. Misalnya, nauzubillah, kita percaya kepada bintang-bintang, percaya kepada bintangnya. Wah, kamu besok itu akan mati, kamu kan Taurus lahir tanggal segini, berarti besok kamu apes. Masya Allah. Nah, itu tidak boleh. Ramalan itu memang kebanyakan ulama ya sepakat dilarang untuk meramal di dalam Islam, kecuali di sini yang ngomong itu orang yang soleh, yang taat, yang idak, yang parek, atau yang dekat kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, saking solehnya orang itu, malam ibadah terus, ngaji terus, wiritan terus, baca Quran, puasa, warok, tawaduk, lemah lembut, sopan, penyantun, pokoknya wali lah, orang soleh. Dakwah, semangat dakwah ilallah, belajarnya tekun, jadi orang yang alim, yang alim alamah, dan jadi ulama yang takut kepada Allah, masih dikit aja takut. Nah, sehingga orang itu diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melihat sesuatu, terbuka hijabnya, bisa melihat sesuatu yang gaib. Dia tidak tahu tentang yang gaib, tapi Allah yang memberikan kekuatan itu. Allah mengizinkan sehingga dia tahu. Dia ini orang soleh, tahu kalau ada bencana, tahu begini, bahkan ada orang yang datang ingin tanya, ingin cari solusi, ingin minta doain bawa air ini, dia udah tahu tujuannya, bahkan dia udah tahu. Nah, itu orang soleh, bukan semua orang. Nah, ini boleh, kata para ulama Ahlussunnati wal Jamaah, terutama Nahdlatul Ulama, para habaib, para kiai, kalau memang itu orang yang soleh, boleh kasyafnya diterima. Katanya dia bisa melihat yang gaib, mengetahui begini-gini. Intinya orang yang soleh, orang yang taat, yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah, taat menuruti perintah Allah, ya, yang menuruti perintah Allah dan ahli ibadah, ibadahnya luar biasa. Kalau kita nggak sholat, nggak ngaji, nggak puasa, nggak paham agama, kok tiba-tiba ngomong, wah, kamu ini nanti akan jadi orang hebat, leh. Wah, jangan
percaya. Dikarenakan gimana? Ngapunten, afwan, bahaya. Takutnya itu bantuan syaitan. Nah, kalau kita punya kemampuan kayak bisa melihat masa depan dan seterusnya, itu ingat Allah apa enggak? Bagaimana ibadahmu? Bagaimana ibadah kalian? Kalau ibadah kalian itu ya oke lah gitu, insya Allah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebuah kasyaf. Tapi kalau itu bukan dari ibadah, bisa aja itu dari jin, bisa aja itu istidraj. Istidraj itu orang yang nggak sholat, bahkan bisa jadi orang yang kafir, bisa jadi orang yang bukan orang muslim, fasik, orang hianat, orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang apa orang yang ini durhaka kepada Allah, dalam arti nggak mau ngaji, malah dinasihati malah bantah, tapi kok dapat kemuliaan. Orangnya bisa ini, bisa ini, bisa itu, bisa nerawang dan seterusnya. Ini istidraj. Di dalam kitab Bughyatul Mustasyidin dibagi, ada istidraj, ada karamah, ada ma'unah. Nah, kalau ma'unah itu orang yang yes dibilang soleh, iyalah soleh ya lumayan gitu loh. Kalau malam ya tahajud, wiritan, baca Quran, siangnya ya puasa, walaupun itu nggak kadang-kadang. 1 bulan Senin Kamisnya 3 lumayan lah, atau 2, Seninnya puasa, Kamisnya enggak, terus Kamis depan puasa, Seninnya enggak, misalnya gitu. Intinya ya ahli ibadah tapi ya enggak nemen-nemen gitu. Itu bisa maunah, pertolongan dari Allah kalau punya kemampuan atau doanya dikabulkan. Atau kita baca sholawat 7 kali ditukan di air terus jadi obat, itu maunah. Terus baca ini kok tiba-tiba ada tanda-tanda kalau misalnya ada kita itu mau diserang atau apa, ada tanda-tanda kayak kerasa di hati kita menghindar karena bacaan sholawat misalnya 10.000 kali, terus kalau mau jalan dibaca 3 kali misalnya, itu maunah. Kalau itu caranya benar, tidak melanggar syariat. Nah, agar selamat agar selamat dari seperti itu, kita tanya kepada ulama. Kalau ada yang ngajarin baca ini nanti biar bisa melihat makhluk gaib ini. Itu tanyakan kepada ulama. Boleh nggak ini dijalani? Biar nanti nggak ke istidraj atau bantuan jin. Nah, kembali ke ramalan. Ramalan ini juga ada pembaikannya lagi. Ada ramalan yang diperbolehkan lagi. Tadi kan orang soleh. Nah, kalau ini ya ramalan cuaca misalnya menurut BMKG, saudara-saudara, menurut BMKG hari ini diperkirakan di kota Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya akan diguyur hujan sekitar pukul 5 sore lewat sekian menit dan disertai angin yang lumayan kencang. Nah, misalnya gitu, itu boleh karena itu pakai cara ilmiah, ini pakai alat, jadi nanti ada perkiraan cuaca, dan itu juga gak memastikan, hanya perkiraan, kita siap-siap saja. Nah, itu berarti boleh. Ini ramalan cuaca, boleh. Tapi kalau intinya gini, kesimpulannya kalau ada yang meramal itu orangnya yang nggak sholat, ya ahli agama yang nggak jelas lah, nggak usah. Yang jelas nggak boleh, syirik, bisa syirik. Nah, ramalan bintang itu hati-hati. Ya. Terus kalau yang ngomong orang soleh, ada sejarah, Gus Dur dulu pernah ngomong gini terjadi beneran, orang soleh. Syekh Abdul Qadir Jilani pernah begini terjadi beneran, orang soleh. Dan seterusnya. Bagaimana kalau ilmu falak? Nah, itu perbintangan tadi itu. Tapi ada perbedaan pendapat antara ulama, misalnya ilmu falak yang di dalam kitab Syamsul Anwar, di dalam kitab Syamsul Ma'arif. Itu ada perbedaan pendapat antara para ulama. Kita nggak usah bahas itu, lebih amannya nggak usah ngeramal.
Lebih amannya percaya ramalan yang ilmiah satu, kedua orang yang soleh, orang yang bener. Kalau ngomong gini-gini ya wis, kalau orangnya soleh ya kalau memang itu ini is monggo ambil begitu. Nah mungkin itu saja untuk kali ini. Mohon maaf seandainya ada salah-salah kata. Jika ada yang benar itu dari Allah, jika ada yang salah itu letak kesalahan saya pribadi. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.